dan selamat malam kepada semua kekasih Tuhan yang dikasihi dalam kasih Kristus. Berjumpa kita sekali lagi di acara di TCC. Dan pada minggu ini kita akan bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Di samping akan mendengar firman Tuhan dari seorang hamba Tuhan. Nah, sebelum itu mari kita sama-sama tundukkan kepala. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita mulakan segala-galanya. Kita minta penyertaan Tuhan di dalam acara yang istimewa ini. Mari kita berdoa dan saya akan memimpin kita dalam doa. Terima kasih Yesus untuk hari yang indah kami boleh bersama, bersekutu bersama. Walaupun lewat acara ini secara online, namun kami percaya dan yakin bahwa Engkau punya maksud tersendiri, Engkau mempunyai rencana sendiri untuk setiap kami yang menyaksikan acara ini. Dan kiranya Engkau sendiri juga yang membantu kami, membawa kami tenggelam di dalam penyembahan kami dan juga di dalam firman Tuhan yang bakal kami dengar sebentar lagi. Sertai kami semua Tuhan, biarlah semua jemaat Tuhan yang di luar sana boleh menikmati akan ibadah lewat acara yang sederhana ini. Namun biar Engkau sendiri yang memimpinnya. Inilah doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Now, kita akan mulakan dengan lagu ini karena saya percaya bahwa tidak ada satupun yang bisa menandingi kekuatan tangan Tuhan di dalam kehidupan kita secara pribadi ataupun di dalam keluarga kita atau di dalam apapun. Karena kita tahu dan pasti bahwa hanya Tuhan yang berkuasa dan melalui kekuatan yang Dia ada, Dia mampu untuk membawa kita melewati segala badai hidup. Dan yang penting adalah kepercayaan kita letakkan di dalam tangan. Mari kita nyanyikan lagu Hatiku Percaya. Here we go. Semua. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Semua, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi, Tuhanlah kekuatan dan mazmur, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Semua, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin, amin, amin. Now, pada malam hari ini adalah merupakan hari yang malam yang istimewa karena ada beberapa perkara yang saya mau kongsikan dengan Anda semua, jemaat Tuhan di luar sana. Yang pertama sekali,
karena saudara berjaya untuk berada di page ini, menikmati ibadah ini bersama-sama kami di TCC. Sekali lagi selamat datang di TCC, Tawau Christian Community, karena kita percaya dan yakin bahwa Allah bekerja di dalam segala perkara. Yang penting kita mau bersyukur di dalam kesederhanaan kita. Kita tahu bahwa Allah mengerjakan sesuatu yang besar buat kita semua hanya dengan perkataan syukur. Amin. Nah, yang kedua, untuk pengetahuan semua bahwa kita di TCC akan menyediakan acara khas menjelang hari Natal 25 Desember 21 nanti. Saya percaya bahwa semua kita sudah tidak sabar untuk bersama-sama merayakan hari Natal. Dan tema untuk acara ini yaitu Heart of Worship, yang akan ke udara pada jam 8 malam. Karena biasanya pada Christmas 25 malam itu kita berada di rumah, makan kue Natal, makan makanan Natal bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing. Kita akan berada di rumah. Itulah sebabnya kita memilih untuk 25 Desember jam 8 malam kita ke udara, karena kita mau di TCC kita rindu untuk bersama-sama dengan Anda semua menikmati ibadah yang singkat, yang sederhana, tetapi cukup bermanfaat untuk kita boleh beribadah di rumah kita masing-masing. Karena pada saat ini mungkin ada beberapa gereja yang masih tidak membenarkan anak-anak kecil untuk beribadah. Jadi apa kata tahun ini kita boleh merayakan Natal, memuji memuliakan Tuhan, ibadah Natal lewat online di rumah kita masing-masing dengan seisi keluarga kita dan pengkhotbah kita yang kita jemput untuk membagikan berkat rohani pada malam hari itu, yaitu dibawakan khas daripada Pulau Pinang dari EPCC, yaitu Pastor Samuel Surendran. Dia akan bersama-sama dengan kita untuk memberikan kita firman Tuhan, yaitu bertajuk Heart of Worship. Jadi jangan lupa beritahu teman kiri kanan kamu. Kita sudah war-warkan di page TCC, dan jika kamu melihat akan acara ini, mari kita share dan like iklan tersebut di page kami agar banyak lagi anak-anak Tuhan yang boleh beribadah bersama-sama kami di hari Natal yang mulia. Nah, di samping itu juga kita di TCC juga menyediakan beberapa acara khas menyambut Natal dan kejutan. Nah, ini kejutan yang paling indah sekali dari TCC untuk Anda. Kita menyediakan sedikit rancangan istimewa untuk Anda sebelum Natal, menjelang hari Natal. Kalau saudara mau tahu, tunggu, lihat, subscribe page kami TCC agar saudara boleh mengikuti perkembangan selanjutnya di dalam acara di TCC itu juga. Nah, pada malam hari ini kita berbicara tentang malam hari ini. Kita bersyukur kalau seorang hamba Tuhan jauh dari Timur Tengah akan bersama-sama dengan kita di dalam ibadah TCC pada malam hari ini. Dan orang saya maksudkan ialah seorang pastor daripada GBI atau GBI Rock Dubai UAE. Kita berikan tepukan untuk pastor ini. Saya akan perkenalkan sebentar lagi. Seorang yang sangat cinta Tuhan melebihi dari hobi dan cintanya terhadap musik. Seorang ayah dan mempunyai seorang istri dan dikaruniakan 2 orang anak. Seorang penyembah Tuhan, pemusik yang luar biasa, baru saja menyiapkan track drum untuk seorang penyanyi, dan mempunyai album rohaninya sendiri yang telah dirilis beberapa tahun yang lepas. Dan malam hari ini dia bersama-sama kita untuk menyampaikan satapan rohani untuk kita di TCC. Dan orang yang saya maksudkan tidak lain, tidak bukan, yaitu Pastor Fabio. Kita berikan tepukan yang paling dahsyat untuk Pastor Fabio. Sekali lagi terima kasih Pastor karena sudah bersama-sama dengan kami untuk membagi berkat buat teman-teman kita di TCC. Jadi sekali lagi jangan lupa janji temu kita di 25 Desember 2021 jam 8 malam
dengan tema Heart of Worship. Di samping itu ada beberapa kejutan istimewa untuk Anda, yaitu menjelang Natal, maksudnya sebelum hari Natal kita juga mempunyai beberapa acara istimewa. Dan di 25 Natal tersebut, TCC juga menyediakan ini yang paling best. Ada 2 music video yang akan kita lancarkan. Yang pertama yaitu Heart of Worship. Lagu ini dinyanyikan oleh teman-teman kita yang telah bersedia untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan, Heart of Worship. Dan lagu kedua yang kita sudah sediakan untuk menjadi music video, yaitu sebuah lagu sepatutnya dirilis pada tahun yang sebelumnya, namun disebabkan oleh acara COVID-19 ini kami tidak berupaya untuk meluncurkan lagu tersebut. Namun pada 25 Desember nanti kita akan sama-sama mendengarkan lagu istimewa khas dari TCC untuk Anda semua. Dan pada malam hari ini kita akan bersama-sama menikmati hidangan rohani kita. Mari kita bukakan hati kita, mari kita bukakan pikiran kita, jiwa kita, roh kita hanya untuk belajar akan firman Tuhan. Karena saya percaya dan yakin bahwa Allah menyediakan sesuatu yang indah untuk saya dan saudara lewat hambanya, yaitu Pastors Febio daripada GBI atau GBI Rock Dubai. Kita berikan tepukannya hangat. Selamat menikmati firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom TCC, Tawau Christian Community. Bersama-sama dengan saya hari ini, Fabio Olszewski. Senang sekali boleh diberikan kepercayaan untuk boleh berbagi isi hati Tuhan buat kita semua pada hari ini. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Oke, yang Tuhan taruh di dalam hati saya pada hari ini untuk berbagi dengan saudara adalah sesuatu yang sudah saya pernah ajarkan buat community kami di sini. Tapi nevertheless, firman Tuhan adalah sesuatu yang selalu bisa membukakan sesuatu yang baru buat kita semua. Bahkan even buat saya yang menyampaikannya mungkin untuk kedua kali, ketiga kali, ya kita tidak akan pernah tahu. Tapi Mazmur berkata demikian. 1 hal yang ku dengar, 2 hal yang ku mengerti. So, Raja Daud sudah memberikan kita sebuah gambaran, ya, TCC, bahwa sekalipun kita baru pertama kali dengar firman Tuhan ini, atau mungkin kedua kalinya, atau ketiga kalinya, selalu ada kesempatan untuk paling sedikit menerima 2 hal di dalam pengertian akan firman Tuhan. Alright? So, sekali lagi, thank you everybody atas kepercayaan boleh berbagi ini hati Tuhan untuk kita semua. Saya berharap dan saya berdoa kita semua diberkati. Haleluya. Dan saya juga pun berharap Anda dalam keadaan yang baik, sehat di dalam perlindungan Tuhan. Sekalipun dan kondisi dan keadaan yang seperti sekarang. Sehingga saudara boleh melihat di layar kita bersama-sama, judul daripada khotbah saya hari ini adalah Strong in Times Like These. Kuat di dalam masa-masa seperti sekarang ini. Nah, tetapi saudara, saya mau berbagi sedikit cerita tentang latar belakang lahirnya message ini. Message ini lahir kurang lebih kala waktu beberapa bulan yang lalu, negara kami, khususnya Indonesia, masuk di dalam list negara yang sudah tidak boleh dikunjungi karena tingkat cases yang terjadi di Indonesia sehubungan dengan COVID itu per hari bisa 10,000 cases. Nah, jadi pada waktu itu kita sebagai community orang Indonesia yang ada di luar Indonesia itu sangat-sangat di-challenge. Karena harus menjadi kuat untuk keluarga yang ada di Indonesia. Harus menjadi kuat buat sahabat-sahabat yang ada di Indonesia. Mungkin karena mereka terkena COVID. Alright? So that's why saya merasa ada dorongan yang kuat dalam hati saya untuk berbagi ini dengan saudara. Sekalipun mungkin message ini sudah pernah saya khotbahkan. Tapi mungkin ini bisa menjadi berkat dan encouragement bagi Anda semua yang ada di TCC. Alright? So kita akan lihat ayat pembacaan kita pada hari ini.
Ya, sekalipun mungkin saya akan berbahasa Indonesia, tapi yang sering saya lakukan buat community kami adalah the notes akan selalu dalam bahasa Inggris, sebab community kami terdiri bukan hanya dari bahasa speaking nationalities, tapi juga from Netherlands, ada juga from the Philippines, ya kan? And some of you who are joining from TCC, you are actually Filipino, right? So yeah, but don't worry, only the notes will be in English, ya. But I will speak in bahasa. But our reading hari ini is from 1 Korintus 16 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Oke? Saya bacakan dulu dalam bahasa Inggris. Saudara boleh ikuti bersama-sama di dalam Alkitab bahasa yang saudara pilih yang paling bisa membuat pengertian itu lebih jelas buat saudara sekalian. Oke? Di sini dikatakan adalah be alert and on your guard. Stand firm in your faith. Your conviction, respecting man's relationship to God and divine things, keeping the trust and holy fervor born of faith and a part of it. Act like a man and be courageous. Grow in strength. Let everything you do be done in love, true love to God and man, inspired by God's love for us. Luar biasa. Di dalam masa-masa yang seperti sekarang ini memang sangat-sangat sulit untuk tetap menjadi kuat. Kenapa saya katakan demikian? Karena mungkin sampai hari ini ada beberapa di antara saudara masih belum punya pekerjaan, masih belum punya pemasukan, ataupun mungkin juga saudara belum pulih betul seperti saya akibat kena COVID. Saya sampai hari ini, walaupun sudah hampir setahun berlalu, saya masih harus terus berhadapan dengan penyebab yang hal-hal yang disebabkan oleh COVID pada tubuh saya. Ya, tadinya saya boleh berolahraga dengan semua jenis olahraga, tetapi sekarang setelah COVID saya hanya boleh 2 jenis olahraga, yaitu bersepeda ataupun berenang. Jadi kalau saudara lihat Instagram saya atau Facebook saya sering bersepeda, itu bukan karena saya lagi ikut tren. No, itu because COVID has affected me in a way sehingga saya hanya boleh berolahraga 2 jenis olahraga sekarang, yaitu bersepeda ataupun berenang. So saya tahu rasanya untuk bagaimana it's so challenging untuk tetap kuat di dalam masa-masa seperti ini. Sebab sekalipun saya sembuh dari COVID, saya pun diperhadapkan dengan hal-hal yang baru, tantangan-tantangan yang baru, yang disebabkan karena COVID. Nah, lalu kemudian tadi saya sempat katakan buat saudara-saudara kami yang ada di Indonesia pada waktu itu, ada yang keluarganya meninggal, ada sahabat kami meninggal karena COVID. Dan memang sulit sekali pada waktu itu untuk tetap kuat. Nah, tetapi firman Tuhan mengajarkan kita pada hari ini, kita harus tetap menjadi kuat, terutama di masa-masa yang seperti ini. Nah, tetapi saudara harus memperhatikan bahwa ayat yang barusan kita baca ini adalah ayat yang lebih ditujukan kepada condition yang personal. Jadi bukan ditujukan kepada message yang ditujukan untuk banyak orang mendengar, tetapi ini lebih ditujukan kepada sebuah keadaan yang personal. Jadi ketika saudara mendengar firman pada hari ini, yuk kita lihat ke dalam diri kita masing-masing. Alright? Karena dia banyak menggunakan kata you. You need to be alert. You need to do this. Jadi ini mengambil approach, pendekatan secara personal. Alright? Nah, strong that is being built by the approach of this Bible verse. Jadi menjadi kuat dari perspektif atau sudut pandang sedang kita mau usahakan bangun dari ayat yang barusan kita baca bersama, itu harus disertai dengan sebuah perenungan yang personal. Ya, dimana pada waktu itu gereja yang ada di Korintus ini, mereka sedang alami sebuah situasi yang sama seperti kita. Pada waktu itu sudah lama tidak ada hamba Tuhan yang datang mengunjungi mereka, melayani kebutuhan mereka, berkhotbah untuk mereka, berdoa untuk mereka, melayani kebutuhan-kebutuhan mereka. Tidakkah itu sangat-sangat mirip dengan keadaan kita saat ini? Sehingga ayat ini menjadi ayat yang sangat tepat untuk encourage kita hari-hari ini. Nah, dan kondisi kita, saya tidak tahu pasti dengan bagaimana dengan keadaan Anda yang ada di Tawau, tapi yang saya dengar terakhir, sampai hari ini Malaysia masih tertutup border-bordernya. But jangan khawatir.
Tuhan tidak terbatas oleh border yang ditutup. Amin. Pertolongan Tuhan pun tidak terbatas oleh border yang ditutup. Pertolongan Tuhan itu datang dari atas. Bukan dari bumi yang kita boleh bangun border-border sehingga ada halangan-halangan untuk berkat-berkat Tuhan sampai di dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi pada waktu Paulus menulis surat ini adalah sebuah kondisi di mana dia sudah lama tidak dapat berkunjung kepada jemaat yang ada di Korintus. Sehingga sangat-sangat relevan dengan kondisi kita hari-hari ini. Mungkin saudara merasa, saya hari ini ikut ibadah at home, online. Sudah hampir 2 tahun saya tidak pernah dikunjungi oleh pastorku. Mungkin saudara merasa sudah 2 tahun saya tidak mendapat pertolongan secara finansial dari pastorku. Ayat ini sungguh-sungguh sangat-sangat relevan dengan keadaan kita hari-hari ini. Sehingga kadang-kadang ada saat-saat tertentu di mana kita punya expectation. Kita punya harapan di dalam manusia daripada di dalam Tuhan. Kita berharap pendeta kita telepon kita. Kita berharap pendeta kita, gereja kita kasih pertolongan secara keuangan. Itu semua ekspektasi yang bagus, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita menjadikan manusia sumber dan alasan untuk kita dapat bersuka cita dan kuat di masa-masa seperti ini, saya rasa kita belum belajar untuk menjadi dewasa secara Christianity. Oke? Nah, yuk. Yang pertama yang diajarkan oleh Paulus adalah be alert. Alert ini adalah sebuah kata yang berbeda dengan waspada. Waspada itu artinya berarti ya memang kelihatan bahwa ada sesuatu yang membahayakan. Nah, tapi kalau kata alert ini adalah sebuah kemampuan di dalam orang yang sudah menjadi dewasa untuk bisa mengenali akan terjadinya bahaya. Itu artinya alert. Jadi sebelum bahayanya datang, orang itu sudah menyadari bahwa akan ada bahaya datang. Itu artinya alert. Nah, seringkali, saya punya sebuah kesaksian yang tepat dengan ini. Waktu keluarga kami sedang berkunjung kepada sahabat kami yang ada di Amerika, kami sedang tengah-tengah makan. Di kami sedang ada di dalam salah satu restoran. Dan tiba-tiba semua handphone kami itu bunyi, mendering. Papa. Kita semua terkejut. Kita semua kaget. Lalu kemudian apa? Itu alert. Sebuah pemberitahuan bahwa ada hujan hebat yang mau datang. Jadi dikasih tahu sebelum hujan itu datang. Supaya semua orang yang handphonenya tiba-tiba berbunyi, mengetahui apa yang harus mereka kerjakan sebelum hujan itu datang. Jadi alert itu bicara tentang kemampuan, kedewasaan seseorang boleh mengenali adanya bahaya mau datang sebelum bahaya itu datang. Nah, berarti kita sebagai orang-orang yang di dalam iman kekristenan kita, pertanyaannya sekarang, bisakah kita, terutama di masa-masa yang seperti sekarang ini, sudahkah, bukan hanya bisakah, tapi juga sudahkah kita memiliki sebuah kedewasaan di mana kita punya ketajaman untuk boleh mengerti ada bahaya yang mau datang sebelum bahaya itu datang. Amin, saudara. So, itu artinya be alert. Tapi yuk kita lihat di dalam Lukas pasal 12 ayat 37 berkata demikian. Blessed, happy, fortunate, and to be envied are those servants whom the master finds awake and alert and watching when he comes. Ayat ini sangat jelas, Bapak Ibu Saudara. Berkata, diberkatilah mereka yang bukan hanya saja terbangun, tetapi di dalam kedewasaannya pun punya kemampuan untuk bisa melihat bahaya itu segera mau datang sebelum bahaya itu datang. Jadi orang yang belajar dari sebelumnya, bahkan mungkin juga secara terpaksa sekarang dengan keadaan-keadaan yang terjadi, memiliki sebuah ketajaman dan kedewasaan melihat bahwa ada bahaya mau datang sebelum bahayanya datang. Dan menurut Lukas 12 ayat 27 ini dikatakan bahwa diberkatilah mereka yang bukan hanya sekedar terbangun. Kita mungkin terbangun nih. Kita lihat, sekarang angka-angkanya sedang naik, sekarang bisnis tutup, restoran tutup, kedai tutup, and things like that. Itu kita bisa lihat semua hal itu terjadi. But
apakah hanya lihat itu karena sudah terjadi, or juga punya kemampuan bahwa sebelum itu terjadi, kita sudah punya kemampuan untuk mengerti bahwa bahaya mau datang. So, apa yang harus kita tindaki? Kalau orang sudah punya kemampuan dewasa untuk melihat bahwa ada bahaya yang mau datang, maka dia akan menjadi bijaksana dengan apa yang dia akan lakukan next, selanjutnya. Betul, saudara? Jadi, bangun ini dalam diri kita. Bukan hanya terbangun saja, berjaga-jaga, tapi bangun sebuah kemampuan untuk boleh lihat bahwa ada bahaya mau datang sebelum bahaya itu datang. Be alert. Haleluya. Lalu kemudian yang dikatakan berikutnya adalah be on your guard. Nah, perhatikan baik-baik. Tadi kata-katanya adalah be alert. Itu memang ditujukan untuk everybody. Berarti everybody needs to learn to be alert. But the next portion of Paul's writing to the church in Corinth says, your guard. So, that's why di dalam firman Tuhan dikatakan, jagalah hatimu. Bukan minta orang lain jaga hatimu. Jagalah hatimu. Sehingga di ayat ini pun yang sudah kita baca tadi dari Korintus, berkata apa? Be on your guard. Ya, be on your guard itu berarti bersedia untuk take up your defense. Kenapa saya katakan bersedia take up your defense? Sebab banyak orang Kristen di dalam masa-masa seperti ini tidak bisa menjadi kuat karena mereka lupa bahwa seluruh persenjataan Allah sudah disediakan. Kita tidak hanya diberikan pedang, kita tidak hanya diberikan ketopong, ya. Kita tidak hanya diberikan ikat pinggang ataupun kasut ataupun juga breastplate, ya, perlindungan di bagian dada, tidak. Tetapi ada yang disebut perisai, the shield. Ya kan? Kita tidak sedang bicara tentang Captain America. No, tidak, saudara, ya. Shield. Ada perisai yang Tuhan sudah berikan sebagai perlengkapan persenjataan Allah. Tetapi seringkali kita sebagai orang Christian, ketika kita lihat itu bahaya mau datang, kita bukan pick up our shield, tapi kita angkat justru pedang kita. Nah, strategi pun sudah salah, Bapak Ibu Saudara. That's why yang berikutnya adalah be on your guard. Kita yang angkat perisai kita. Jaga hatimu, boom, kena serangan perkataan, kena serangan kenyataan hidup. Angkat semuanya. Take up your shield. Bukan tugas orang lain untuk angkat perisai kita. No, saudara. Makanya di dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat 8 berkata demikian. Saya bacakan yang ada di layar bahasa English. Okay? And he said, be on your guard. And be careful that you are not led astray. So, yang dikatakan oleh Luke di sini adalah, kalau kita sendiri tidak akan angkat perisai kita, maka the opposite yang akan terjadi, yaitu kita akan be led astray. Kita akan dibawa menjauh daripadanya. So, tidak mau menjauh daripadanya? Amin, haleluya. Sederhana. Pick up your shield. Angkat perisaimu. Be on your guard. Haleluya. For many will come in my name. Yeah? Saying that I am he. And the time is at hand. Do not go after them. So ini ada sebuah peringatan bahwa pada zaman Lukas ini nanti akan banyak orang datang mengaku bahwa mereka adalah Mesias. Padahal bertujuan untuk membawa mereka menjauh daripada Tuhan. Nah, dengan adanya the advancement of technology ini, kita bisa bertemu lewat social platform seperti sekarang. Sekalipun saya berlokasi di luar Malaysia, di luar Tawau, saya boleh bergabung dengan saudara-saudara pada hari ini, pada ibadah ini. Ada baiknya teknologi. Tapi ada pun negatifnya dari teknologi. Kenapa? Karena kalau kita tidak berhati-hati, banyaklah sekarang kan bermunculan ini kan pembicara speaker ya yang sudah menjauh daripada inti daripada gospel dan Kristus. So sehingga saya dan saudara harus berjaga-jaga. Amin. Haleluya. Lalu kemudian
yang berikutnya berkata stand your ground. Wow, ini saya suka sekali dengan instruksi yang selanjutnya yang daripada Paulus kepada gereja di Korintus. Kenapa dia berkata stand your ground? Karena setelah kita angkat perisai, memang yang kita lakukan secara strategi bukan untuk maju. Yang memang kalau untuk ceritanya Captain America itu sungguh-sungguh sangat kreatif ya. The shield itu bukan hanya jadi perlindungan tapi juga sebuah senjata. But kalau kita kembali kepada konteks firman Tuhan, when you pick up your shield, ketika saudara angkat perisai saudara, yang saudara lakukan adalah untuk memperkuat positions bertahan saudara. Sehingga dikatakan stand your ground. Nah, tetapi seringkali di dalam masalah-masalah kita, seringkali yang terjadi adalah kita kepengen cepat-cepat ini berlalu Tuhan. Iya kan? Malah bukan kita stand our ground bertahan, tetapi sambil kita angkat perisai kita pelan-pelan maju. Kita pelan-pelan maju. Saudara ingat cerita film The 300? Saudara ingat bahwa mereka angkat perisai mereka, lalu kemudian berlahan-lahan mereka maju mendorong musuh masuk ke dalam lautan. Tetapi bukan itu yang sedang firman Tuhan anjurkan. Karena belum tentu cepat selesai, itu berarti kita sudah semakin dewasa. Haleluya, tangkap ini saudara. Belum tentu cepat selesai, di dalam proses yang cepat selesai itu kita sudah menjadi dewasa. Jadi tujuan daripada Tuhan untuk memerintahkan kita lewat ajaran daripada Paulus untuk mengangkat perisai kita dan bertahan, berpijak pada tanah di mana kita sedang berdiri saat ini. Itu bertujuan supaya kita berdiri di dalam iman. Ada yang namanya melangkah di dalam iman, ya kan? Ya kan? Lalu kemudian prinsip yang sangat sederhana adalah iman itu adalah fondasi. Iman itu seringkali kita hanya kaitkan dengan progress, kemajuan. Tetapi firman itu juga bicara tentang foundation, standing your ground. Itu sebabnya kalau saudara ingat cerita yang ada di Alkitab, ada 2 rumah yang dibangun. Satu yang dibangun di atas batu karang, satu yang dibangun di atas pasir. Dan ketika air bandang itu datang, banjir bandang itu datang, dua-duanya terkena. Tetapi satu tidak hancur total. Kenapa? Karena dasarnya kuat. So ini yang menjadi perbedaan. Orang yang memiliki iman, tertanam di dalam kebenaran yang benar. Sekalipun banjir bandang itu datang, akan terpukul juga. Sama seperti orang yang punya rumah di atas pasir, akan terpukul. Sangat-sangat berbeda hasil akhirnya. Yang satu hancur total, tidak mungkin bisa dibangun kembali. Tetapi mereka yang sungguh-sungguh tertanam di dalam kebenaran yang sesungguhnya, yaitu Kristus Yesus, sekalipun mungkin luar-luarnya menjadi rusak, tetapi masih ada foundation untuk dibangunkan kembali di atasnya. Sesuatu yang lebih baik dari yang sebelumnya. Haleluya. Ini prophetic sekali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. So, yang berikutnya dikatakan adalah keep holy fervor. Oh, minta maaf. Saya turunkan sedikit the notes supaya saudara bisa lihat ya. So, di situ dikatakan keep holy fervor. Jagalah sebuah kerinduan untuk tetap hidup kudus. Fervor, ya, by definition in English, means intense, passionate. Of what and of when we are born of faith. Wow, luar biasa. So, fervor itu artinya adalah dia intent, ada intentional, ada keinginan yang kuat sekali untuk hidup kudus. Sehingga tadi saya katakan di awal bahwa firman Tuhan pada hari ini lebih bersifat personal reflection. Hari-hari ini sampai dengan hari-hari ini dengan segala kesulitan-kesulitan yang terjadi, TCC. Dapatkah dan sudahkah kita keep fervor, tetapi bukan hanya sekedar fervor biasa. Fervor yang menjunjung tinggi kekudusan Tuhan. Sehingga saya dan saudara pun hidup sehari-hari kita sekalipun lagi susah, lagi challenging, di dalam kekudusan yang daripada Tuhan. Haleluya. Lalu kemudian yang berikutnya, apa yang dikatakan oleh Paulus? Nah, yang berikut ini saya harap yang ibu-ibu ataupun yang wanita-wanita tidak menjadi tersinggung ya. Sebab berikut poin yang diajarkan oleh Paulus tidak ada hubungannya dengan gender. Alright? Tetapi sebuah konteks kedewasaan.
Act like a man and be courageous. Wow, ini luar biasa. Act like a man. So, sangat berbeda sekali acting ya. Act itu berarti berperilaku. Sangat berbeda sekali perilaku seorang yang dewasa dan perilaku anak kecil di dalam masa-masa yang takut. Saya ingat kalau saya dulu takut, saya akan bersembunyi. Haleluya. Sangat berbeda. Ya, dan seringkali ketika kita di dalam usia kita yang masih kecil, masih sangat mungkin masih kanak-kanak, ya kan? Seringkali harus di-encourage dulu. Ayo berani loncat. Mau loncat ya, saya dulu kan waktu kecil, saya memang sampai sekarang saya takut ketinggian. Oke. Nah, jadi waktu saya 15 years old, 17 years old, itu seringkali dengan sahabat-sahabat kami itu pergi to the waterfall di Papua, ya kan? Jadi itu loncat itu sangat tinggi ke bawah. Jadi kadang-kadang harus di-encourage, ayo, come on, beranikan dirimu, loncat, it's going to be fun, it's going to be amazing. Nah, sekarang kembali kita bertanya, apakah our Christianity pun lately seperti itu? Sudah berapa tahun kita jadi Christian, TCC? Haruskah kita masih terus ada orang-orang yang ada di sekitar kita untuk, ayo dong, berani maju, jangan takut, jangan khawatir, jangan menjadi lelah, jangan menjadi... Wow. Menjadi personal reflection pun saya bertanya, apakah selama pandemic ini yang sudah mau 2 tahun, harus ada orang yang di sekitar saya yang berkata, ayo Fabio, jadi kuat, jadi beriman. Baik ada orang-orang seperti itu di sekitar kita untuk remind us dan encourage us. Tapi, act like a man. Bertindaklah seperti orang dewasa. Orang dewasa di tengah-tengah ketakutannya akan memutuskan untuk lakukan tindakan yang tepat. Tanpa ada encouragement, tanpa ada telepon dari your pastor yang berkata, don't worry, don't be afraid. No, because why? I am mature in Christ. I know what to act. Saya tahu apa yang harus saya bertindak. Sebab saya sudah menjadi dewasa. Dan tidak hanya itu saja, tapi Paulus juga berkata, be courageous, jadilah berani. Jadilah penuh dengan keberanian. Berarti, man can be scared. Haleluya. Di dalam kedewasaan kita sebagai orang rohani, sekalipun kita merasa sudah dewasa, sah-sah saja kalau kita takut. Tetapi, the opposite of being afraid is being courageous. Tapi Paulus tidak berkata, jadilah kamu berani karena aku memberi kamu support. No. Dia bilang, be courageous. Sebab dia tahu di dalam diri kita sudah ada Kristus yang memampukan kita to become courageous. Haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa sekali firman ini. Yang kedua, yang berikutnya. Dia katakan, grow in strength. Jadilah kuat di dalam kekuatan fisik ya, in strength. Nah, tetapi strength ini sesuatu yang harus bertumbuh lewat training dan development yang tepat. Ya, saya dulu sering weight training ya, saya sering lakukan weightlifting. Tetapi tidak sembarangan kita lakukan. Harus ada yang di-develop. Ya, ada hari-hari di mana kita kerjakan hanya kaki saja, ada hari-hari tertentu di mana kita kerjakan tangan saja, ada hari-hari tertentu di mana yang kita kerjakan adalah bagian perut saja. So, kekuatan yang mau ditumbuhkan di dalam kehidupan saya dan saudara, itu perlu area-area tertentu yang menjadi fokusnya Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Mungkin hari-hari ini yang dia mau fokuskan adalah kekuatan tanganmu. Mungkin minggu depan atau hari esok yang dia mau fokuskan adalah kekuatan kakimu. Nah, sehingga tadi kan be on guard, itu kan bicara kekuatan tangan. Stand your ground, itu bicara tentang kekuatan kaki. So, growing in strength, artinya begini. Tuhan sedang di saat yang bersamaan memakai keadaan-keadaan yang sulit yang sedang kita hadapi supaya kita bertumbuh menjadi kuat. Bukan hanya di dalam Dia sahaja, tetapi juga menjadi kuat di dalam identitas kita yang sesungguhnya. Siapakah kita, saudara-saudara? Kita adalah anak-anaknya.
Bukan hanya sekedar anak-anaknya, tetapi juga putra-putrinya. Kita bicara tentang kedewasaan yang selanjutnya. Dan berikutnya, Paulus juga pun mengencourage, be a man. Jadi pria dewasa. Ya, again, it's not about gender, ya. Tapi tentang a mindset of maturity. Jadi dewasa. Haleluya. Dan poin saya yang terakhir pada hari ini, penting sekali, adalah do everything out of love to God and to man. Seringkali di dalam masa-masa yang challenging seperti ini, segala sesuatu jadi fokuskan hanya kepada diri pribadi, which is a normal response for a human being. Jadi ketika kita sedang dalam masa-masa yang sulit, ada sebuah kecenderungan, ya kan? Ada sebuah kebiasaan yang terjadi secara tidak kita sadari, bahwa kita mau diri kita yang diselamatkan terlebih dahulu. Dan tidak ada yang salah dengan perasaan itu. Itu adalah hal yang sangat manusiawi sekali. Normal. That's very human. But, yang sedang dianjurkan oleh Paulus justru sebaliknya. Di dalam keadaan-keadaan kita sedang sulit-sulitnya, kita harus lakukan segala sesuatu atas dasar kasih kepada Tuhan. Banyak orang sampai hari ini masih terus dibuatkan bingung oleh situation, ya kan? Sangat berbeza, brother. Worship online macam ada yang kurang, Yes, of course. But do it out of love for God. Amen. Jangan lakukan karena it makes you feel good. Amin, saudara. Kita beribadah bukan to make us feel good. It's about pleasing God. Membuat Tuhan disenangkan. Haleluya. So, demikian juga bagi saudara-saudara yang mungkin sudah ibadah on-site. Wah, luar biasa sekali, saudara. Lalu kemudian saudara sharing, bersaksi sama teman saudara yang mungkin sampai hari ini, mungkin due to certain circumstances masih belum bisa ikut ibadah on-site or physical worship. Dan lalu kemudian saudara berkata, Tuhan luar biasa sekali, berkatnya sangat berbeda. No. Jangan pernah berkata demikian. Kita punya Tuhan yang sama, sumber berkat yang sama. Berkat kita terima di rumah saat kita dengar firman Tuhan, itu firman yang sama ketika kita duduk di dalam sebuah building untuk dengar firman Tuhan. So, berhati-hatilah dengan kesaksian-kesaksian kita hari-hari ini. Pastikan itu dari firman Tuhan. Nggak ada bedanya, saudara. Bedanya cuma how we perceive. Bagaimana kita rasa beda, itu saja perbedaannya. Tapi firmannya sama. Benihnya tetap tentang Kristus, ya kan? So, in everything you do, first love God. Ibadah online, why? Karena kita mengasihi Tuhan. Lalu kemudian, kenapa saya terus ibadah online? Saya juga mengasihi siapa yang mempersiapkan konten online-nya. Amin, saudara. Saya tidak hanya sekedar untuk ikut ibadah online itu hanya karena saya bohot, no. Saya ikut ibadah online itu karena saya pun menghargai jemaat-jemaat kita yang bekerja, tetapi masih punya waktu untuk persiapkan online content for worship buat kita. So, I do it out of love for God, tapi I also love my brothers and sisters yang di tengah kesulitan dan challenge mereka masih punya komitmen, masih punya waktu. Setiap hari setiap minggu kita ada ibadah online konten. Tidak ada kosong-kosongnya. Mereka itu rekaman, mereka video recording, mereka siapkan semuanya. Lalu kemudian tidak ada henti-hentinya juga. Setiap minggu ada yang video editing, ada yang audio editing. So I love doing this because I love God. And also because I love my brothers and sisters yang juga bekerja keras to make this available for us. So sekarang, ayo kita berhenti untuk saling membezakan satu sama lain. Because kita sama-sama anak-anak Tuhan. Apalah artinya ibadah online itu? Apalah artinya ibadah onsite? Look, it's not about di mana dan bagaimana kita beribadah, tapi kepada siapa kita beribadah. Ada orang ibadah on-site, tapi hatinya pun tidak pada Tuhan. Tapi demikian juga ada orang yang ikut ibadah online, pun hatinya tidak pada Tuhan. Hanya mau lihat, who is leading worship today? Ya kan? Who is that good-looking singer from last week on online content going to sing again this week? Ya kan? So,
whether on-site or online, it's about loving God, first and foremost. Secondly, we do it because I love my brothers and my sisters who work hard to create the content. And that is my form of honoring them by loving them and loving God as my main priority. So saya harap TCC ini menjadi sebuah kebenaran yang mengencourage kita semua hari ini. Tapi jangan khawatir. Ini baru part 1. So what does that mean? I will see you for the next 3 weeks. Alright, church? TCC? Alright? I'm calling you church because every one of you who is joining us is also the house of the living Spirit of God. Alright? So kalau saya bilang church itu not organization, church itu bukan gedung. When I say church, it's you and I. Hallelujah. So thank you once again. I hope this blesses us all today. So let's bow our heads and pray for this word, and then I will give it back to our brothers and sisters who run TCC to maybe close in prayer for the entire service. So let's give thanks for God's word. Kita mengucap syukur buat firman Tuhan. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah Tuhan bagikan buat kami semua hari ini. Firman ini bukan hanya sekedar membangun kami, tetapi juga menyadarkan kami bahwa kami perlu lihat di dalam diri kami masing-masing. Reflect back to ourselves. How have we been during these times? I pray, Lord, forgive us if we have not been loving towards you. And forgive us if we have also not been loving to others. Then make it more about ourselves. Pray, Lord, that you will help us to become strong in times like these. Holy Spirit, help us to be alert. Holy Spirit, help us to be on our guard. Help us, Holy Spirit, to stand our ground. And help us, Holy Spirit, to keep holy fervor. And also help us, Holy Spirit, to act like a man. And help us, Holy Spirit, to grow in strength and love God and love God's people. Thank you, Lord. We pray in Jesus' name. Amen. Thank you, TCC. I will see you next week. God bless you. Bye-bye.